うまくもまずくもねえが、何のお茶だこれ。ここで生成したものだからね。言ってしまえば僕の体液だ。Ayo kita obrolin season 2. Ya setelah gue nonton season 2 ini, gue langsung ngerasa oke, done deal. Anime ini adalah isekai terbaik. Sorry NGNL. Oke, gue malah jadi kemana-mana. Tapi balik lagi ke topik. Di sini gue mau ngobrolin pesan apa gitu yang mau dibawa dan apa maksud sebenarnya dibalik Re:Zero season 2 ini. Dan tentu aja spoiler buat season 2. Jadi Re:Zero season 2. Di saat tonton 4 episode pertama anime ini, mungkin sebagian dari kalian tuh bakal ada yang berpikir, apaan nih, bosenin, kok Subaru gak mati-mati. Tapi justru gue bener-bener suka pas lihat pacing animenya diperlambat, gak ngegas terus kayak season 1. Biar gue jelasin, season 1 itu ibarat lo ada di roller coaster tak berarah. Yap, season 1 itu emang bener-bener menegangkan, seru. Kita lihat Subaru mati hampir di setiap episode dan berusaha nyari jalan keluar supaya dia dapat ending yang diinginkan dengan Return by Death. Tapi masalah terbesar gue di season 1 itu adalah gak jelasnya cerita ini mau dibawa kemana. Dengan masalah yang ada di season 1, kebanyakan cuma ada buat shock factor kayak Subaru mati, gitu. Kayak gitu lah intinya. Tanpa kita tahu si Subaru ini mau ngapain aja di dunia itu selain ngebucin ke Emilia. Sedangkan di season 2 emang pacing animenya jadi lebih lambat dan Subaru jarang mati. No. Tapi sebagai gantinya, penonton dikasih pembangunan karakter dan dunia yang benar-benar dibutuhin sejak awal. Kayak, siapa para penyihir ini? Mau ngapain Subaru di dunia ini? Kenapa Roswa ngilang waktu lawan Betelgeuse? Semua pertanyaan itu kejawab, ditambah ngasih kita misteri baru buat dipecahkan. Season 2 berhasil ngasih kita the premium suffering experience. Ditambah ngerubah genre cerita ini jadi misteri pembunuhan. Ceritanya dibuat supaya kita sebagai penonton nyari-nyari kenapa hal ini terjadi. Tapi sambil tahu gitu kalau sebenarnya ada orang yang ngendaliin semua ini di balik layar. Jadi kayak setiap matinya Subaru itu kita dikasih informasi baru tentang apa aja yang terjadi di tempat suci. Ngebuat penontonnya nggak akan bosen meski kita tetap stuck di tempat yang sama, mengulangi loop yang sama selama 13 episode. Sekarang kita masuk ke apa aja hal yang terjadi di season 2. Dimulai dari Echidna ketemu Subaru. Dan di sini tuh adalah salah satu momen favorit gue di season ini. Orang ini emang bener-bener dah udah diajak pesta teh, terus ditawarin informasi tentang penyihir. Dia malah, nope, bodo amat. Gue cuma peduli gimana cara keluar dari sini biar bisa ngebucin sama Emilia. Like, oke, boleh. Episode 4 itu adalah salah satu episode terbaik yang pernah gue tonton di Re:Zero. Di sini kita bener-bener dikasih tahu dan dibuat paham kenapa Subaru itu sifatnya kayak gitu. Dalam satu episode doang. Gue bener-bener suka ngeliat alasan Subaru jadi hikikomori itu bukan sekedar aku benci dunia dan orang-orang yang tinggal di dalamnya, yang biasanya kita lihat di anime isekai. Bener-bener diperdalam lagi gitu. Alasan Subaru jadi hikikomori ini yang ngebuat karakternya jadi lebih kompleks lagi dibandingin season 1. Dan gue bisa paham kenapa dia jadi kayak gitu. Dengan tekanan orang terdekat yang selalu ngebandingin Subaru sama ayahnya yang hebat, yang jago gitu istilahnya. Yang ngebuat Subaru jadi punya krisis identitas. Subaru ngerasa kalau dirinya itu harus jadi hebat, harus jadi jago supaya disebut layak jadi anak ayahnya. Yang pada kenyataannya dia nggak harus maksain diri jadi orang lain. Itulah pesan yang ingin dibawa di episode 4 ini. Echidna sebagai satu-satunya orang yang Subaru akuin jadi rekannya di sini juga mainin peranannya dengan baik. Kita nggak tahu tujuan Echidna di sini tuh sebenarnya apa. Apa dia beneran baik? Atau dia cuma ngemanfaatin Subaru buat keuntungannya sendiri?
Bukan Subaru doang yang dibuat bingung, tapi penonton juga nggak tahu apa yang dia mau sebenarnya. Echidna juga jadi salah satu karakter favorit gue di ReZero. Meski belum ngarahin best waifu. Tapi obrolan antara Subaru dan Echidna itu bener-bener menarik buat ditonton. Mereka berdua punya chemistry yang bagus banget. Sampai-sampai gue gak sadar gitu kalau beberapa episode itu isinya cuma mereka berdua ngobrol sambil minum apa? Masuk ke Roswaal. Roswaal di arc ini emang kampret sih. Sebagai dalang dibalik semua hal yang terjadi di tempat suci ini. Dan pengungkapan dia sebagai antagonis utama di arc ini juga bagus. Tapi emang kelihatan jelas gitu dari awal nih orang tuh emang udah mencurigakan. Garfield. Sebelum gue ngobrolin dia, ini autornya sengaja kayaknya. Namanya Garfield itu plesetan dari Garfield. Coba lihat deh. Garfield ini ngebawa dinamika yang menarik ke loopnya Subaru. Karena dia ini adalah salah satu faktor yang gak bisa ditebak. Di setiap loop dia selalu berubah-ubah. Kadang netral, kadang dia ngebantuin Subaru. Di sisi lain dia langsung menggila, ngebunuh orang-orang yang ngebantuin Subaru. Maka dari itu di akhir episode 13 Echidna ngasih tahu kalau masalah yang harus diberesin duluan itu ya si Garfield ini. Semua hal yang terjadi di season 2 sejauh ini adalah untuk ngebuat Subaru nyerah terhadap idealismenya yang pingin nyelamatin semua orang dan dapat happy ending dengan semua orang bahagia. Dengan kondisi yang lebih buruk dari season 1, karena sekarang ada orang yang benar-benar maksa Subaru dalam keadaan buntu supaya dia nggak bisa nyelamatin semua orang yang dia inginkan. Ngebuat Subaru cuma fokus ke satu hal dengan ngorbanin segalanya gitu, termasuk hidupnya. Intinya dia benar-benar dibuat gak bisa ngapa-ngapain. Dalam artian dia dibuat gak bisa ngapa-ngapain sendiri. Ada satu jalan keluar yang ditawarin sama Echidna di sini dengan ngebentuk kontrak penyihir. Kalau ngedenger pertama kali, ini kontrak tuh bener-bener kelewat manis, sampai kayak penipuan gitu. Masa iya semua masalah Subaru bisa diberesin dengan bantuan Echidna tanpa kompensasi apapun? Dan ternyata iya, emang gak mungkin masalah dia diberesin semudah itu. Yang Echidna tawarin di sini emang mendapatkan hasil akhir di mana semua orang hidup. Tapi itu cuma hasil akhir. Dengan cara yang didapat untuk sampai ke sana, ya harus ada pengorbanan. Salah satunya dengan Subaru mati terus-menerus sampai dia gak punya emosi buat mencapai tujuannya. Bahkan Tapei sendiri ngebuat cerita If Kasaneru yang dimana isinya tuh nyeritain apa yang terjadi kalau Subaru nerima bantuan Echidna dengan Subaru yang udah gak punya emosi lagi sama sekali. Yang ada di pikirannya cuma ngebuat Emilia jadi Ratu Lugunika tanpa mikirin keinginan Emilia sama sekali. Itulah tujuan Roswaal dan Echidna di sini, ngebuat Subaru jadi kayak mereka berdua. Cuma mikirin tujuannya tanpa mikirin perasaan orang lain sama sekali. Dia dapat semua yang diinginkan dengan konsekuensi. Teman-teman yang dia selamatin malah jadi benci ke Subaru. Malah jadi balik lagi ke dia yang di season 1 gitu, yang nganggep Emilia itu cuma sebuah objek buat bucin dan diselamatin, bukan seorang manusia yang punya keinginannya sendiri. Tentu aja Subaru harus nolak kontrak ini dan nyari cara selain return by death buat ngeberesin semua masalahnya yang terjadi di sini. Dia harus mulai ngandelin teman-temannya. Kayak Otto. Beberapa kali loh dia tuh nyelamatin Subaru di sini sambil nawarin bantuan. Tapi tetap aja Subaru terus nolak bantuan itu dan maksa ngeberesin semua hal itu sendiri. Yang dimana di arc ini itu semua itu dibuat gak mungkin. Maksud sebenarnya dari ReZero season 2 di sini tuh sebenarnya udah dikasih tahu dari waktu Subaru ngobrol sama ibunya di episode 4. Yap, karena emang bukan hasil akhirnya doang yang penting di sini. Jikalau itu yang dicari Subaru, ya dia bakal ngorbanin dirinya buat orang lain, tapi gak mikirin dirinya sendiri. Jadi malah seperti Echidna dan Roswaal, cuma mikirin satu tujuan tanpa mikirin perasaan orang lain maupun perasaan dia.
Dan di akhir season 2 part 1 ini, poin ini tuh bener-bener dijelasin ke Subaru. Dengan dia yang gak boleh maksain ngeberesin semua masalahnya sendiri. Gak boleh nganggep kalau kegunaan dia di dunia ini tuh cuma return by death. Padahal tanpa kekuatan itu pun dia harusnya sadar gitu, kalau orang-orang tuh nemenin Subaru bukan karena hal itu. Ya emang kekuatan itu yang ngebantu Subaru sampai ke titik ini. Tapi hal yang ngebuat orang-orang nemenin Subaru itu ya sifat dia dan hal-hal yang udah Subaru lakuin buat teman-temannya. Karena gini, dia punya kekuatan return by death. Tapi kalau dia nggak ngegunain kekuatan itu buat nyelamatin teman-temannya, tapi malah digunain buat ngelakuin ya istilahnya kejahatan gitu, ya tetap aja teman-temannya sekarang tuh nggak akan peduli sama Subaru. Makanya Minerva kesel gara-gara Subaru ngerasa kalau dia itu adalah orang yang paling menderita. Dan mungkin iya, emang begitu. Tapi itu semua terjadi karena ya dia nggak mau ngebagi masalahnya ke orang lain. Maka dari itu di sini dia disuruh jangan langsung ngegunain return by death sebagai kekuatan atau kelebihan utama dari Subaru. Di antara orang-orang yang diselamatin itu, Subaru harus menghitung dirinya sendiri dan bukan ngandelin return by death sebagai identitas dirinya, sebagai satu-satunya cara untuk menghadapin masalah. Tapi ngandelin teman-temannya juga buat ngeberesin masalah yang dia hadapi. Oke, beres ngobrolin tentang Subaru. Sekarang gue pingin ngomongin season 2 secara keseluruhan. Banyak banget hal yang diperdalam di sini, kayak Beatrice dan Roswell. Tapi satu hal yang masih belum dijelasin di sini ya si Emilia. Gue masih nunggu pengembangan karakter dari Emilia. Karena sejauh ini dia masih sama aja kayak season 1. Kerjaannya nunggu diselamatin Subaru. Tapi overall 13 episode ini udah jadi setup yang bagus buat klimaks nanti di part 2-nya pas Januari. Ya sekian dari gue. Mungkin gue mau minta maaf dulu karena video ini agak berantakan daripada biasanya. Cuman ya itulah hal-hal yang pengen gue omongin tentang ReZero Season 2. Terima kasih banyak udah nonton video ini. Like jika kalian suka video ini dan subscribe